Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita dukung dakwah digital Masjid Iqomah UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan cara klik subscribe, like, and comment. Atas dukungannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para ustadz, para kiai, para dosen, bapak-bapak, jamaah duhur, ibu-ibu, para mahasiswa, mahasiswi terkhusus, imam besar, pengersah, Bapak Kiai Haji Abah Baharun Ripai yang kita muliakan, dan semoga beliau sehat dan panjang umur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah duhur rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui dan kita yakini bersama bahwa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok manusia yang paling termulia akhlaknya, terbersih hatinya, terhebat ibadahnya, terakhir menjadi nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita tahu bahwa dalam sejarah sepanjang perjalanannya banyak mencatat orang-orang besar. Ada orang besar karena pangkat jabatan dan kedudukan. Ada orang besar karena harta dan kekayaan. Ada orang menjadi besar karena dibesar-besarkan oleh pengikutnya, oleh simpatisannya, oleh kelompoknya. Tapi tidak demikian dengan beliau, baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau besar bukan karena pangkat jabatan dan kedudukan. Beliau besar bukan karena harta dan kekayaan. Beliau besar bukan karena dibesar-besarkan oleh pengikutnya, simpatisannya ataupun kelompoknya, tapi beliau besar karena dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah, suri tauladan. Allah jadikan beliau sebagai figur. Allah jadikan beliau sebagai idola. Allah jadikan beliau sebagai panutan. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mencontoh beliau seperti yang ditegaskan dalam Al-Qur'anul Karim. Surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah seolah-olah nyuruh kepada kita, contoh tuh Nabi Muhammad, contoh beliau. Barang siapa yang mengikuti beliau, mencontoh beliau dalam setiap gerak dan langkah kehidupan kita sehari-hari di dunia ini, insya Allah kita akan mendapati bahagia dunia, lebih-lebih bahagia akhirat.
Kenapa kita harus mencontoh beliau? Ada dua alasan yang dapat saya sampaikan. Pertama, karena beliau manusia. Allah menyuruh kita mencontoh beliau karena beliau manusia. Basyarun lakal basyari. Memang beliau manusia, tapi beda pada umumnya manusia yang lain. Kita disuruh nyontoh beliau itu karena perintah ini logis, kita nyontoh manusia, manusia nyontoh manusia. Kemudian yang kedua apa? Kenapa kita harus contoh beliau? Kata Allah, beliau adalah sosok manusia yang komplit. Menyontoh apa? Kita pengajar, pendidik, dosen, beliau juga dosen, beliau juga pengajar, beliau juga pendidik. Kalau kita kata kita seorang dai, contoh beliau, beliau pun juga penceramah, dai, tabligh kemana-mana. Kalau kita seorang kepala rumah tangga, beliau pun juga sama sebagai kepala rumah tangga, punya istri, punya anak. Kalau kita seorang pedagang, beliau pun juga seorang pedagang. Komplit, mau nyontoh apa? Oleh karenanya hadirin, ketika kita contoh beliau, semuanya lengkap, insya Allah kita akan bahagia dunia dan akhirat. Lalu bagaimana agar kita dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka salah satunya kita perbanyak baca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian yang kedua, kita hidupkan sunnah-sunnahnya, ikuti ajaran-ajarannya. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan salah satu Rasulullah misinya diutus ke muka bumi ini adalah menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dan salah satu yang ditekankan akhlak oleh beliau adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita beribadah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau sukses dalam misi dakwahnya sampai ajaran-ajaran sampai kepada kita saat ini karena beliau begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah hadirin, apabila kita selalu melaksanakan, mengikuti ajaran-ajaran dibawa oleh Rasulullah SAW, kita akan termasuk golongan umatnya dan kelak kita akan mendapatkan syafaatul utma di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua yang ada di tempat ini, insya Allah kita berkumpul di masjid ini, kita berkumpul lagi di akhirat dengan naungan Telaga Kausar, dengan syafaatul utma dari junjunan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sajalah kultum singkat yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.